selalu ada harapan dan perubahan besar itu selalu bisa terjadi. Bahkan bisa lahir dari satu orang. Seperti Singapura lahir dari Lee Kuan Yew, Deng Xiaoping di Cina, kemudian Mahathir Muhammad ya, gitu. Nah, dan orang-orang seperti itu kan banyak di Indonesia sendiri banyak. Tugas kita itu menemukannya. Gitu. Dan sudah ketemu belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita di Lampung disuguhi suasana yang sangat menakjubkan. Ratusan pengusaha di sekitar Lampung ini berkumpul dan membicarakan tentang keprihatinan keberadaan pengusaha dan ekonomi di Indonesia. Dan yang paling saya tangkap tadi, Pak Epi mengingatkan, janganlah kita ini ya menjadi negara bermental BLT katanya itu. Nanti akan dijelaskan beliau. Kita ini di bawah kita banyak sekali harta karun, tetapi rakyat disuguhi seolah-olah tidak mempunyai kemampuan dikasih BLT. Nah, ini yang dibangkitkan dan merasa semangat tadi pengusaha. Kita semua dari Jakarta sengaja ikuti, ada Pak Edi dan lain sebagainya. Mungkin Pak Epi, kami sedikit menanggapi masalah itu Pak Epi. Iya, terima kasih Pak Mursalim, Mas Edi dan teman-teman semua. Jadi ini acara seperti ini kan sebetulnya acara rutin ya, acara rutin di setiap daerah di mana pengusaha-pengusaha itu berkumpul dan apa yang kita lakukan sebetulnya bagian dari membangun karakter bangsa. Gitu. Kenapa kita tadi berbicara tentang BLT? Karena sebenarnya kan kalau kita lihat dengan resource yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Indonesia, seharusnya tidak seperti inilah ya keadaan bangsa Indonesia, tidak sesusah ini. Buktinya salah satu adalah BLT gitu ya. Kalau ingin seperti kita ambil contoh ya di Australia ya. Di Australia itu ada satu program yang dilakukan oleh pemerintah. Itu namanya candy money. Candy money itu uang permen. Itu diberikan kepada anak-anak suku aborigin. Gitu. Kita bisa tangkap kemana arahnya gitu ya untuk meredam, tetapi mereka akan tetap terpelihara gitu. Dipelihara kemiskinannya. Dipelihara kemiskinannya. Karena tugas pemimpin itu membangun karakter. Jadi apalagi dengan modal yang begitu hebat. Kalau kita lihat Korea Selatan, Korea Selatan bahkan tidak memiliki apapun. Tetapi karena kita bangun karakternya, maka bangsa itu bisa tumbuh. Nah, di Indonesia harusnya bisa menjadi bangsa yang lebih hebat daripada Korsel. Itu seperti disampaikan oleh seorang profesor di Korsel. Indonesia harusnya lebih hebat dari Korsel. Yang dalam waktu cepat itu menempati urutan ekonomi ke-11 ya, tanpa memiliki resource yang cukup ya, tidak punya tambang besi, tidak punya batu bara, tetapi mereka bangkit ekonominya. Nah, di Indonesia justru sebaliknya, yang punya semua tetapi miskin. Tapi gitu. Tambangnya dimiliki konglomerat. Ya artinya tidak mencapai pada kesejahteraan masyarakat. BLT sebagai sebuah antitesis daripada itu. Harusnya membangun karakter, malah kita meruntuhkan karakter dari bangsa kita sendiri. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat bangsa produktif. Bagaimana aset-aset itu terdistribusi, memberikan nilai nilai tambah kepada masyarakat. Nah, itu yang kita kritisin. Soal tambang tadi, Mas. Ya. Jadi tadi kan Mas Happy kan di dalam bicara soal nikel, litium segala macam yang tadi tidak cocok dengan profil bangsa Indonesia. Dengan postur kita nggak cocok. Iya, betul. Sekarang saya jadi ingat kata-kata mantan ketua KPK Abraham Samad. Ini mafia tambang kita kalau diberesin
bukan cuma kita bisa bayar utang kita 7.000 triliunan itu, tapi tiap warga bisa dapat santunan 20 juta setiap bulan. Tiap bulan. Persis. Itu artinya kan masalah distribusi, pengelolaan. Perdistribusi. Jadi bicara pimpinan berarti kan? Iya. Atau transparansi kejujuran. Jadi ada satu kegagalan besar kepemimpinan kita dalam era-era terakhir itu. Apa? Jadi kita keluar dari logika pembangunan karakter. Jadi karakter, buktinya masyarakat korupsi yang luar biasa. Korupsi kan persoalan karakter, persoalan moral di tingkat pimpinan, di tingkat elit. Di bawah orang BLT yang kita lihat bukan produktivitas. Sektor-sektor yang dulu dikuasain oleh diisi oleh ekonomi rakyat, rakyat berpartisipasi tergusur. Ya, bahkan ojek pun ya. Dulu kan sektor rakyat, ini menjadi oligark gitu. Nah, ini yang harus menjadi koreksi gitu. Mas, Jadi di tengah tahun politik ini ada nggak harapan bahwa semua sumber daya alam yang berlimpah ruah itu bisa dilaksanakan sesuai amanat konstitusi pasal 33? nah, ini kan masalah kesadaran gitu. Selalu ada harapan gitu. Kenyataannya sumber-sumber kekayaan ini justru ditemukan kan gitu. Nah, ini kita berharap semoga bangsa ini bangkit kesadarannya. Pemimpin memahami apa yang sudah dibangun gitu. Intinya adalah character building. Hari ini kan kepemimpinan sendiri, rekrutmen tidak dengan character building, tapi brand building. Jadi orang lebih senang dengan citra, lebih bermain-mainnya di situ, tidak bermain-main di pembangunan karakter. Jadi apa yang Pak Epi dengar dari keinginan pengusaha-pengusaha di Lampung ini atau pada umumnya pengusaha yang Pak Epi kunjungin dari ini kan pengusaha-pengusaha yang terdidik, gitu ya, bukan mereka memilih komunitas, mereka membahas sesuatu, gitu, sehingga bisa melihat benang merah itu di mana sebetulnya, dan tentu ke depan kita menginginkan kepemimpinan yang lebih sehat, yang lebih baik. Dengan dua periode sekarang hampir 10 tahun, model kepemimpinan sekarang kan seperti itu, hanya jadi candy money. Ya kan, sementara sumber-sumber dasarnya dikuasai secara sangat segelintir manusia. Apakah kita masih bisa berharap bahwa model kepemimpinan sekarang ini dilanjutkan oleh pelanjutnya atau kita sama sekali berubah? Jadi gini, selalu ada harapan dan perubahan besar itu selalu bisa terjadi. Bahkan bisa lahir dari satu orang, seperti Singapura lahir dari Lee Kuan Yew. Deng Xiaoping di Cina, kemudian Mahathir Muhammad, gitu. Nah, dan orang-orang seperti itu kan banyak di Indonesia sendiri banyak. Tugas kita itu menemukannya. Gitu. Dan sudah ketemu belum? Nah, jawabannya kita lihat nanti di 2024. Kayaknya dia punya jawaban ya. Iya.